Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa alladzi aqulu fi hadithi ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kultum kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa tips agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan amal-amal kita. Istiqomah merupakan suatu perbuatan yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Bagaimana tidak, seseorang yang bisa istiqomah meskipun dia mengerjakan sesuatu yang sedikit setiap harinya, maka hari yang berkumpul menjadi minggu, minggu yang berkumpul menjadi bulan, dan bulan yang berkumpul menjadi tahun akan menjadi sebuah amalan yang besar dan banyak. Beda ceritanya dengan mereka yang sehari mengerjakan, kemudian meninggalkannya untuk beberapa waktu. Maka dari itu, hadis yang saya sebutkan pada pembukaan yang tadi, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa ahabbul a'mali indallah atau ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah keistiqomahannya meskipun itu sedikit. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa a'dhamul karamah luzumul istiqamah. Beliau mengatakan bahwa yang sesuatu karomah yang sangat besar adalah dengan kita melazimkan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak dipungkiri bahwa amal yang besar dan bisa terus-menerus itu lebih baik daripada amal yang kecil tapi terus-menerus. Tapi tidaklah ada amal besar yang bisa kita biasakan dalam kehidupan kita kecuali dibiasakan melalui perbuatan yang kecil tersebut. Bukankah gunung yang tinggi juga susunan dari butiran pasir? Bukankah lautan yang luas juga susunan dari air-air yang sedikit demi sedikit lalu menjadi lautan itu? Bukankah hujan yang deras juga susunan dari rintik-rintik yang kemudian menjadi banyak? Lalu bagaimana agar istiqomah itu bisa kita lakukan? Izinkan saya membagikan beberapa tips yang bisa kita praktekkan ke dalam hidup kita, terutama pada Ramadan yang mulia ini. Yang pertama adalah kaitkanlah segala sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Dialah yang selalu mengawasi kita. Kalau kita istiqomah karena kita dilihat atasan kita, mungkin suatu saat atasan kita tidak ada, lalu kita tidak lagi istiqomah. Kalau kita istiqomah karena dilihat orang tua kita, suatu saat orang tua kita tidak lagi memperhatikan kita atau tiada lagi di dunia ini, maka kita akan berhenti untuk istiqomah. Tapi jika kita mengaitkan keistiqomahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sesungguhnya akan selalu ada dan mengawasi kita semua. Tips yang kedua adalah cobalah kaitkan kegiatan kita dengan kegiatan atau ibadah kita yang memang sudah ditentukan waktunya. Contohnya, kita ingin istiqomah mengaji 1 juz setiap hari. Kaitkanlah itu dengan sholat 5 waktu kita. 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah zuhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya. Sesuatu yang kecil itu kalau kita biasakan dan kita kaitkan dengan sesuatu yang memang sudah seharusnya kita lakukan, insya Allah akan tidak terasa begitu berat. Beda misalnya jika kita besok pagi saya akan membaca 1 juz, lalu belum sampai 1 juz kita sudah capek duluan. Tapi coba kita bagi-bagi 1 juz itu dalam 5 waktu, maka hanya kita akan membaca 2 lembar. Kalau kita pengen 5 juz, berarti setiap kali sesudah atau selesai sholat kita hanya membaca 1 juz tiap sholatnya. Begitulah seterusnya, begitu juga seterusnya. Di Jepang, para pemirsa, ada satu kebiasaan
yang mana mereka melatih diri mereka untuk membiasakannya melakukan perbuatan tersebut setiap harinya di waktu yang sama. Apa itu kebiasaannya? Mereka sebut dengan Kaizen. Ya, misalnya mereka baca buku 1 menit hari ini, hari Senin, di jam 10, maka besok hari Selasa dia juga harus membaca buku di jam 10 selama 1 menit. Terbukti menurut mereka, ketika kita sudah terbiasa dengan 1 menit itu, dalam waktu yang lama kita bisa menambah menjadi 2 menit, kita bisa menambah menjadi 3 menit, kita bisa menambah menjadi 4 menit. Maka Islam sesungguhnya punya ajaran yang lebih bagus daripada Kaizen tersebut. Apa itu? Sholat 5 waktu. Ya, jika kita membiasakan sholat 5 waktu yang mungkin habis 4-5 menit, lalu kita tambahkan dengan zikir, kita tambahkan dengan doa, lalu saat-saat Ramadan atau di hari-hari kita tambahkan dengan membaca Al-Quran, maka kebiasaan-kebiasaan itu semoga bisa menjadi penambah bekal kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang ketiga adalah kita merencanakan dan mengevaluasi apa yang kita akan lakukan. Kalau kita tidak punya rencana akan melakukan apa hari ini, maka hari ini akan berlalu tanpa kita tahu kita telah melakukan apa. Kalau kita merencanakan hari ini akan melakukan apa, lalu kita tidak melakukannya, setidaknya di malam harinya kita tahu bahwa hari ini seharusnya melakukan A, B, C, tapi saya tidak melakukannya. Maka penting sekali untuk membuat rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan ke dalam kehidupan kita, agar kita bisa senantiasa mengevaluasi diri kita, hal-hal apa yang telah kita lakukan, hal-hal apa yang harusnya kita lakukan. Nah, evaluasi ini akan menjadi tolak ukur bagi kita, karena seorang motivator mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bisa ditingkatkan. Kalau hari ini misalnya kita membaca 1 juz, maka kita tahu kita membaca 1 juz kalau memang kita tuliskan atau kita planningkan atau kita kerjakan. Tapi kalau tidak tertulis misalnya, lalu besok ada yang kita bertanya kepada diri kita, kemarin saya baca berapa juz ya? Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk ditingkatkan. Tapi ketika kita ada planning yang tertulis, maka kita tahu apa yang terlewatkan dan apa yang harus dilakukan, serta bagian-bagian mana yang harus ditingkatkan. Ya, jadi tulisan kita dalam planning harian, mingguan, dan bulanan akan menjadi tolak ukur keistiqomahan kita secara dohiri, ya, secara kontinuitas perbuatan kita. Mungkin hari ini kita terpaksa melakukan karena kita terplanning, ya, agak tidak ikhlas. Kita paksakan agar besok ketika kita melakukannya lagi tidak terasa berat, ya. Jadi tetap ikhlas tidak ikhlas, apalagi kalau ikhlas harus kita lakukan apapun perbuatan kita, karena seringkali setan menggoda kita untuk tidak istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tips itu mungkin bisa membantu kita agar kita terus terjaga keistiqomahan kita. Lalu bagaimana jika tidak suatu saat kita futur atau kita lelah, kemudian kita capek, kemudian kita tidak istiqomah, tidak melakukan perbuatan yang biasanya kita lakukan? Ada 2 kabar gembira di sini. Yang pertama adalah seseorang yang terbiasa dengan amal perbuatannya, lalu dia meninggalkan itu dalam satu waktu karena keadaan tertentu, insya Allah dia akan tetap terhitung melakukan perbuatan tersebut. Lalu yang kedua yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran melalui ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidum fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa kepada umatnya, aku juga seperti kalian, manusia biasa yang diwahyukan kepadaku. Istiqomahlah kalian, fastaqimu ilaihi, kepada Allah. Fastaqimu ilaihi, kemudian ayat kata berikutnya apa? Wastaghfiruh. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa beristiqomahlah kalian kepada Allah lalu beristighfarlah adalah suatu solusi bagi mereka yang belum bisa terus-menerus istiqomah. Adalah apa? Dengan melazimkan istighfar. Mungkin kita berat untuk melakukan suatu kebaikan karena dosa-dosa yang terbebani dalam tubuh kita, dosa-dosa yang menimpa kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka beristighfarlah untuk menutupi ketidakistiqomahan kita. Maka beristighfarlah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan istiqomah tersebut.
Semoga hari-hari kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif yang mendekatkan kita kepada Allah, dan kegiatan-kegiatan tersebut selalu kita jalankan dengan penuh keistiqomahan. Karena sekali lagi, a'dhamul karamah luzumul istiqamah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikianlah kutub yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari kita, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.